Teman-teman sekalian, selamat sore. Ya, sebentar dites dulu. Nanti kalau kita hari ini akan masuk materi tentang bagaimana asuhan gizi pada kondisi kanker. Kemarin ketika di Pato, saya sedikit menyinggung tentang Pato cancer, dan materi hari ini saya melengkapi dengan interaksi obat dan terapi obat pada cancer, gitu ya. Interaksi obat makanan yang saya berikan di teman-teman semester bawah di kurikulum yang baru. Yakin teman-teman belum dapat itu, sehingga hari ini menjadi materi yang fresh, karena sebelumnya hanya bicara asuhan gizi, saya hari ini menyampaikan asuhan gizi plus interaksinya. Karena cancer sangat erat dengan terapi, dan terapi untuk cancer sangat erat kaitannya sama sulitnya kita memberikan diet. Gitu ya. Oke, banyak disclaimer yang akan tersaji hari ini. Gambar ataupun informasi sepenuhnya adalah untuk pendidikan, jadi bukan untuk ditutup-tutupi, sepenuhnya untuk pendidikan, tolong tidak untuk disalahgunakan, gitu nggih? Ya, cancer adalah sekelompok penyakit yang tidak terkontrol, pertumbuhan selnya itu tidak terkontrol dan abnormal. Kenapa abnormal dan tidak terkontrol? Karena sel-sel yang bertujuan, jadi maaf, sel itu, sel tubuh kita yang normal, itu dia punya umur sendiri. Dan mereka sudah tersetting dari sananya untuk hidup di usia tertentu saja. Sehingga ada istilahnya regenerasi sel. Sel tumbuh, berkembang, berfungsi, menjalankan kerjanya, lalu mati, digantikan sel lain yang baru. Seperti itu sepanjang usia manusia. Sehingga tubuh manusia bisa terus-menerus bekerja dengan optimal karena selnya optimal. Waktunya mati, ya mati. Waktunya tumbuh, ada sel baru yang tumbuh. Semuanya terkontrol. Tapi ada kondisi di mana terjadi mutasi, gangguan di dalam genetik, sehingga sel-sel yang tadinya normal, hidup, tumbuh, berfungsi dengan baik, bisa melakukan atau memproduksi sesuatu, kemudian mati setelah usianya, dan digantikan yang baru, itu tidak berlaku lagi. Sehingga sel tumbuh terus-menerus, tidak mau mati, dan tidak menghasilkan apa yang seharusnya dihasilkan. Itu yang terjadi. Sehingga selnya tumbuh dan tidak terkendali. Sebenarnya ada yang namanya suppressing, menekan pertumbuhan sel-sel seperti itu. Tetapi fungsi penekanannya juga kacau. Jadi tidak ada yang menekan dan tumbuh terus dan tidak mati. Gitu. Dan itu berlangsung sangat cepat. Kok bisa seperti itu terjadi? Mutasi pada sel dilaporkan banyak berhubungan dengan pola hidup yang jelek. Pola hidup yang seperti apa? Ya, pola makan. Ternyata pola makan sangat berpengaruh. Kemudian juga inaktivitas secara fisik, kemudian juga penggunaan alkohol dan kondisi obesitas. Itu plus satu lagi sebenarnya yang merokok, asap rokok, paparan polutan dan rokok. Itu menjadi faktor-faktor yang mencetus sel jadi tidak berfungsi dengan sebagaimana mesti. Tampilan di gambar ini adalah siamamai. Ada berbagai macam siamamai. Pertama ada kaum perempuan, dan yang bawahnya pojok itu adalah CA paru, pembunuh utama pada kaum laki-laki. Terjadinya CA mame dan CA paru tidak bisa ditentukan, oh ini pasti karena ini, oh ini pasti karena ini. Tidak. Karena ketika kita bicara tentang cancer, kita tidak tahu itu sebenarnya penyebabnya apa. Karena berlangsung lama dan kita tidak tahu kapan penyebabnya datang. Gitu, okay? Ketika cancer terjadi, maka manajemennya ada manajemen secara medis,
manajemen secara gizi. Hari ini saya akan bicara tentang manajemen secara gizi, asuhan gizinya seperti apa, kemudian menyinggung sedikit manajemen secara medis yang berkaitan sama gizi, khususnya kemoterapi dan radiation terapi atau radioterapi. Mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, menjalani kemoterapi atau radioterapi. Itu nanti saya akan coba sampaikan. Yang pertama adalah pasien menjalani kemoterapi. Kemoterapi ya artinya pemberian agen kimia ataupun obat-obatan untuk mengatasi kanker. Karena pemberian agen ini nanti pada akhirnya akan berdampak secara sistemik. Jadi ke seluruh tubuh dia berdampak. Tidak dalam satu lokasi tertentu, misal kanker payudara. Yang bermasalah adalah di bagian payudaranya misal. Maka pemberian kemoterapi tidak hanya akan berdampak pada payudara tersebut yang terkena kanker, atau hepar, atau anus, rektum, atau kanker lambung, atau kanker tenggorokan, kanker otak, kanker darah. Tidak hanya itu, tetapi seluruh atau sistemik. Karena pemberian pengobatan kimiawi ini biasanya melalui pembuluh darah. Jadi akan berdampak secara sistemik. Nah, yang paling berdampak secara sistemik biasanya adalah sumsum tulang, kemudian jaringan mukosa di dalam saluran pencernaan sama folikel rambut. Maka kadang ketika seseorang didiagnosis kanker, teman-temannya cukur kepala, gitu ya, digundul gitu kan. Nah, itu menjadi sebuah apa ya, signature, ciri khas dari kanker yang menjalani terapi kemoterapi. Nah, karena berdampak secara sistemik, akhirnya semua organ terkena dan dampaknya ke gizi salah satunya, ke gizi. Nah, apa dampak ke gizi? Ya, yang paling sering pansitopenia. Pernah dengar sebelum pansitopenia? Pernah? Belum. Pansitopenia itu atau myelosuppression, penekanan pada mielo. Apa itu mielo? Mielo adalah komponen di sumsum tulang belakang yang dia mengubah, jadi sel darah itu namanya pluripotent. Ya, ada sel darah awal ya pluripotent, kemudian akan berdiferensiasi menjadi oh ini akan jadi sel darah merah, oh ini akan jadi sel darah putih, oh ini akan jadi trombosit. Nah, berperannya di situ. Dampaknya adalah pansitopenia atau keping darah, platelet atau trombosit, red blood cell atau sel darah merah atau eritrosit, dan neutrofil itu sebagai bagian dari sel darah putih itu mengalami penurunan. Jadi bukan cuma anemia. Anemia kita sepakati kemarin mengalami penurunan hemoglobin dan atau eritrosit. Kalau ini tidak. Kemarin bisitopenia ya, kemarin sempat bicara tentang B2 ya. Bisitopenia itu trombosit sama eritrosit. Kalau ini pansitopenia, tiga-tiganya turun. Ketika tiga-tiganya turun, apa kira-kira yang terdampak? Kalau leukositnya turun, neutrofil itu satu dari 5 komponen leukosit. Leukositnya turun, maka risikonya jadi gampang untuk kena infeksi. Trombosit turun, maka pembekuan darah itu bermasalah. Aneh apa namanya? Eritrosit turun, oksigen jadi nggak terantarkan dengan baik karena produksi hemoglobinnya bermasalah, sel darah merah bermasalah, angkutannya kan bermasalah. Ini yang terjadi pada pasien yang saya kunjungi hari ini. Ya, yang mengalami pansitopenia. Tiga-tiganya hancur. Selain pansitopenia, akhirnya berdampak pada fatigue sangat lemah. Nggak bisa ngapa-ngapain, sangat lemah. Nausea, vomiting, mual muntah, kehilangan nafsu makan, mukositis.
tis itu radang mukosa. Jadi radang di mukosa, khususnya di rongga mulut. Sama persis. Yang saya kunjungi tadi juga gitu. Sariawan di sekujur mulutnya. Enggak cuma satu. Perubahan penciuman, pembauan. Sehingga kalau mau makan kan jadinya nggak enak toh. Sama persis. Ketika beliau masih bisa makan lunak dan saring, nggak bisa ditelan dengan baik. Karena apa? Perihnya minta ampun. Kan ketika dapat makanan, walaupun cuma bubur, tapi semuanya bermasalah. Akhirnya makanannya jelek. Akhirnya harus lewat pipa. Kemudian ada serostomia, kekeringan mulut. Jadi tadi ketika saya lihat, manifestasinya jelas banget. Tangannya kering, ngopek semuanya. Walaupun edem besar gitu, tapi ujung-ujungnya ngelopek. Nah, itulah kenapa teman-teman besok melakukan NFPI. Perlu melihat ada apa sudut pasien. Ya. Kemudian mengalami disfagia, tidak bisa menelan dengan baik, saluran pencernaannya terganggu sehingga mengalami diare atau konstipasi. Itu efek dari kemoterapi. Nah, sebenarnya agen kemoterapi banyak banget. Dari banyak yang saya ajarkan ke teman-teman semester 5 di interaksi obat, saya hanya nyuplik satu halaman untuk kalian ini. Ya, yang kebetulan ya, dua pasien ini menerima terapi yang berbeda. Yang pertama beliau maaf, ini satu pasien yang sama, maaf. Ini satu pasien yang sama. Kalian bisa lihat nih, keluhan pasien. Pasien mengeluhkan lemas, mual, sesak, BAB hitam, dan gusi berdarah. Sehingga intake energinya cuma 400. Nggak mau makan tuh. Beliau mendapatkan instruksi kemoterapi berupa paklitaxel sama karboplatin. Ini adalah tabel yang berisi daftar hormon, daftar agen kemoterapi, salah satunya paklitaxel dan karboplatin. Mereka memiliki efek IOM, interaksi terhadap makanan, di mana bisa menyebabkan myelosupresor, kemudian anemi, anoreksi, vomiting, fatigue, dan terapi kemo ini digunakan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan kanker seperti yang tertulis dalam. Saya mengajarkan anak-anak di semester 5 bukan untuk menghafal paklitaxel apa, karboplatin apa. Oh, no, tidak. Tetapi perlu paham bahwa terapi-terapi yang diberikan sama dokter, apapun itu, coba dicek dampaknya ke gizi apa. Ketika muncul anoreksi, vomiting, nausea seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai tenaga gizi? Gitu. Oke? Nah, nanti teman-teman di PGK besok silahkan cermati dokter memberikan terapi apa, obat-obatan. Dan itu setiap hari bisa berbeda, tergantung temuan yang baru dari dokter. Mereka akan memberikan terapi apa gitu. Silahkan catat, tulis IOM-nya. IOM-nya seperti ini, ya, interaksi obatnya seperti ini. Implikasinya apa ya nanti? Apa yang bisa kalian lakukan? Oke? Nah, saya mengulang lagi. Kemoterapi itu bisa saja dua pasien sama mendapatkan kondisi medis yang sama, misalnya sama-sama kena kanker payudara misalkan, sama-sama punya kanker payudara, sama-sama mendapatkan karboplatin, tapi efek pada pasien tersebut akan berbeda. Dampak pada pasien itu akan berbeda. Yang satu bisa jadi rusak, nausea, vomiting, yang satunya mungkin biasa aja, tidak terlalu mual, ya, tetapi masih bisa dikendalikan. Nah, respon yang berbeda ini
nanti berhubungan sama status gizinya pasien, berapa dosis yang digunakan, karena sama-sama karboplatin bisa saja dosisnya berbeda. Dan berapa lama durasi sudah diberikan seperti itu. Oke, sehingga dampaknya akan berbeda-beda. Nah, beberapa pasien juga mendapatkan terapi obat-obatannya itu multiple, tidak cuma satu. Dia bisa mendapatkan campuran berbagai macam obat yang lain. Apalagi jika pasien tersebut ternyata sudah mengalami, nanti kalau dengan cancer, tapi saya belum mengajari kalian ya, tapi kalian belajar sendiri di lapangan. Ada kalau kalau pasien mata ini kalau nanti dapat pasien kehamilan gitu ya, mereka-mereka yang hamil, nanti akan ada istilah G. Jadi ada istilah seperti itu. G2P1A0 contohnya. Ya saya ngasih contoh seperti itu. Apa itu G2? Partus 1, P1A0. Ini adalah bahasa terkait kondisi dari pasien. G itu bisa berarti gravida, kalau bahasa Portugis gravida itu artinya hamil. Ya. Ada yang mengistilahkan dia sebagai gravida, ada yang mengistilahkan dia gestasi. Gestasional, gestasi. Dia sama-sama hamil. P itu dari kata partus, artinya melahirkan. A itu dari kata abortus, artinya keguguran. Kalau kita lihat kayak gini, G2W1 artinya ibu ini saat ini dia adalah hamil anak kedua, pernah melahirkan satu kali, dan kelahiran tersebut hidup, tidak abortus, tidak meninggal. Nah, ya, misalnya nanti G2 partus 1 abortus. Ini artinya anak yang pertama dilahirkan dalam kondisi sudah meninggal atau keguguran. Dia pernah hamil, gitu ya. Dia pernah hamil, dia pernah melahirkan, partusnya sudah satu, tetapi mungkin keguguran. Oke, jadi tahu ya. Nah, tapi kalau anak baru, oh ya, pertama B1 partus 0, 0. Anak-anak pertama sedang mengandung anak pertama. Nangkep ya? Nah, itu intermezzo. Kalau ketemu maternal, case maternal, ibu hamil. Tapi kalau ketemu orang dengan cancer, nanti ada namanya TNM. T berapa? Misalnya 1, 2, 1. Saya tidak begitu mendalami terkait dengan coding TNM. Tumor, T-crossing, apa namanya, sudah menyebar tuh kok jadi metastasis. Itu menjadi kode bahwa keganasan pada pasien ini dikodikan atau dibahasakan atau dikondisikan bila dokter lain atau tenaga kesehatan lain paham kondisinya separah apa, itu dengan istilah TNM seperti itu ya. Jadi tadi kalau ada istilah TNM itu maksudnya adalah kondisi dari garis. Teman-teman silahkan baca secara mandiri umur closing sama metastasis. Kalau dia masih nol artinya belum metastasis. Metastasis itu artinya sudah punya. Kalau metastasis artinya sudah punya. Nah kalau sudah menyebar, tentu obat-obatan yang diberikan karena sudah tidak satu lokasi.
Gitu. Nah, efeknya akan lebih banyak. Ada neutropenia, ada trombositopenia, cuma trombositnya ada. Atau justru seperti tadi saya sampaikan, pansikopenia. Teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu hasil laboratorium dari salah satu pasien di sel cancer. Kalian boleh lihat di sini hemoglobinnya 10 turun ya, eritrositnya 4. Kita lihat eritrosit 4. Segera itu turunnya. Kalian lihat lagi, leukositnya masih normal dan kemarin. Tapi leukositnya jelok. Normalnya 150, dia cuma 11. Anjlok sekali. Kok bisa anjlok? Karena terjadi kebocoran sebenarnya. Kok bisa terjadi kebocoran fosfat tadi? Ada banyak sehingga sel kopi darah produksi tadi bertujuan untuk membekukan darah ini berbagai macam. Sehingga jumlahnya makin lama makin turun ke atas. Itu. Sama kayak yang tinggi, eritrositnya, hemoglobinnya, leukositnya, trombositnya, tadi istilahnya adalah pansikopenia. Nah, ini juga ada kondisi yang lain pasien depan, pasien yang harus bahwa ada keluhan BAP kita, artinya kan ada luka, saluran pencernaan. Ternyata pasien tersebut adalah kanker kolon, cina kolon, sehingga dalam kolon atau khusus misalnya pasien tersebut ada kanker yang luka dan kemudian dimana dengan ruangan karena keluar dari semua menyebabkan risiko adanya. Teman-teman, kami perlu dipaham. Ketika kalian mengalami masa ini dan jangan berpikir pandemi karena jangan berpikir sependek. Kenapa? Karena kemoterapi yang diberikan itu seperti disfate, karbohidrat yang adanya platin gitu ya, itu memang memberi dampak pansikopenia. Jeleknya itu, ya kamu pilih masuk utama. Kalau masuk lokasi, pilihannya hanya itu. Mana yang lebih jelek itu yang kamu hindari tidak. Mana yang lebih pilih dari apa yang bisa dilakukan, lebih bisa dikontrol, itu lebih baik. Dari pilihan bersama-sama. Dari pilihan bersama-sama. Anemia karena penyakit kronis seperti kanker itu berbeda dengan anemia zat besi atau defisiensi zat besi. Karena pansikopenia tadi, contoh pasien dengan pansikopenia, eritrositnya anjlok jadi 1,9 yang harusnya 4. Leukositnya yang harusnya 4,5 dia cuma 1,9 juga. Trombositnya yang harusnya 150 dia cuma 2 ribu dari 150.000. Orang akan berpikir ketika trombositnya berapa, trombositnya pendek, justru jauh lebih rendah. Tapi kalau tadi karena ada konteks imunoglobulin IgM, IgG, IgG dan itu positif. Jadi kalau imunoglobulin dia bisa memberikan respon yang spesifik terhadap pemerintah yang sudah positif. Ya, tetapi selain itu ada pansikopenia di mana biasanya orang menderita
Oke, di sini dia ada pasien ini mengalami fase terbaik. Orang-orang dengan cancer itu bisa kehilangan nafsu makan sehingga mengalami malnutrisi. Dia juga mengalami kehilangan darah, cancer, bias, dan tipiknya itu ada darah yang berubah. Tidak bagaimana bisa cancer ini ada ini selain dari darah ada lagi itu yang membutuhkan tipikalnya ya keluar darah dari bukan darah yang yang rusak tidak terkontrol. Ada keluar darah di sini tapi ada jenis. Kalau bisa dilaksanakan dan sih dan ada hukum itu dan yang lain ada hukum yang paling penting. Tapi tidak ada saja jadilah seperti ini. Akesia kehilangan apa dalam apa Tuhan sampai belas. Kenapa? Karena kadang-kadang yang kronis mereka terjadi di beberapa kondisi jadi kita makanya orang untuk energi dan protein berkelimpahan hilangnya cadangan tubuh berupa otot khususnya karena terjadi glukometik sayang yang lebih mengandalkan apakah dia juga bagus kebutuhan diri kalau itu dijual dengan itu saya juga kenapa tidak seperti itu pada tanya luar biasa yang dibuat semangat itu satu. So teman-teman dengan belajar ini kalian lebih tahu betapa pentingnya kalian membedakan mana sih yang memang karena faktor oh ini terakhirnya ini bakanannya ini khususnya oh ini memang kurang oh ini malnutrisi juga itulah sebabnya tadi saya bilang pasien yang satu jadi tadi yang masuk seperti itu dengan kondisi dan malnutrisi dari awal dan kondisi malnutrisi mulai konsisten sehingga teman-teman di sini kalian menjadi belajar bahwa tidak selamanya menjadi ujian dunia dan tidak selamanya musuh ketika mendapat sesuatu apa yang dia ada di diri kita akan dari dimanfaatkan tapi ini bukan berarti yang tubuh itu yang kita tadi sama saja dari seperti kemudian selain anemia yang paling sering muncul berikutnya adalah ada prestasi masuk cukup signifikan yang menyebabkan diare. Mereka yang diare ini pada akhirnya tujuan kita adalah bagaimana menjaga status hidrasi dan bagaimana mengganti elektrolit yang hilang melalui feses yang mereka keluarkan karena diare tadi. Diare ini jadi banyak dan tidak terkontrol, maka bagaimana cara kita untuk bisa membantu menggantikan cairan atau elektrolit yang hilang tadi. Nah, bagaimana cara pemberian pada kondisi cancer yang diare? Ingat, diare bukan berarti mampetin dikasih serat gitu ya. Ketika terjadi diare, teman-teman perlu merencanakan dia tidak berdasar. Kenapa harus berdasar? Karena kita perlu mengistirahatkan pencernaan seseorang.
diminimalkan aktivitasnya gastrointestinal tersebut sehingga diistirahatkan dulu. Bahkan jika nanti ternyata dari saluran pencernaan keluarga pemilik teman-teman perlu untuk menghindari jadi diistirahatkan untuk berbasis cukup yang masih keluar sampai dalam tidak keluar. Tapi kita berikan dia ya, tipikalnya dia adalah low fat, dia adalah low fiber, karena fat itu terlalu banyak karena masih kemudian juga low lactose, mereka-mereka yang memproduksi gas, bahan makanan itu dihindari kafein, alkohol, apalagi alkohol. Cuma tadi ketika membuat materi ini saya membaca resensi dari satu pembicaraan dari manusia. Ternyata kalau di Indonesia sarapan paginya sebagai dessertnya adalah kopi kacang. Jadi ada kafe menu. Ya, tadi itu berdoakan karena teman saya. Ini kalau kelas VIP sebenarnya harus kelasnya kelas kita dokternya kopi kopi dapur Oke, itu. Tapi kalau di kita kopi tidak ada pasti manapun ya kita masih masih punya apa yang namanya punya anggap bahwa kopi perlu dihindari. Tapi kalau ada teh itu hampir di setiap pagi hari dikasihnya teh, gitu ya. Tapi kalau kopi, kenapa ya? Mungkin karena manifestasinya cukup banyak. Lebih dianggap lebih mengkhawatirkan berbagai macam. Di Malaysia, di rumah sakit jangan heran nanti kalau di instalasi gizi kok ada kopi gitu ya, kopi saset itu buat kalian, lalu buat dokter jaga mah. Jadi setiap mereka dapat kopi. Dulu praktek saya di karya di Semarang 13 tahun yang lalu itu instalasi gizi menyiapkan kayak polymer kecil dulu pakai plastik itu isinya adalah tulisan bahwa buat dokter jaga mah. Saya pikir itu tidak ada lagi. Itu masih ada kopi. Atau kalau misalnya sih mereka-mereka yang bergelut dengan cuaca lingkungan yang panas itu kan tidak dapat pakai tetrapack itu kotak kotak atau kotak ini buat apa bu? Ini buat teman-teman siang karena panas itu di instansi itu pasti dilakukan. Jangan berharap kayak di depan teras dengan silir itu juga. Jadi masak banyak panas, maksudnya bisa dua. Jadi saat itu mereka masih berdua untuk benar-benar. Jadi komponennya komponen sehingga minimal polutan. Panas itu sehingga stresnya tinggi, radiasi otaknya juga gampang sakit, sehingga perlu tambahan. Nah, rumah sakitnya kita mereka-mereka yang ada bekerja di lingkungan yang ekstrim, dapur itu ekstrim, kecuali dapur rumahmu masak cuma buat satu keluarga ini kan masak satu rumah. Nanti teman-teman akan merasakan sehingga saya menganjurkan besok ketika itu setidaknya seperti sendiri dan lebih meluas. Apalagi kita cukup dulu
untuk masih semua dalam kita kalau tidak ada berubah. Tapi saya satukan pakai saya dan agar untuk menjaga pemandangan juga. Kalau itu belum gimana karena ada kompleks. Tapi kalau di Balas, mungkin ada juga ada ini dalam golongan-golongan di mana sekarang jadi utama di bawah. Oke, kita lanjut fokus lagi ya. Kemoterapi juga memberikan dampak mual nausea and vomiting. Nah, nausea and vomiting ini nanti pada akhirnya kalau kalian cermati ada tiga tadi munculnya nausea and vomiting. Tidak selalu tak desaknya setelah kemoterapi diberikan langsung nausea and vomiting. Tidak. Ada kondisi yang bahkan sampai 4 hari baru merasakan dampak. Itu ada. Jadi apakah nasianya ada di rumah sakit? Saat ada di rumah sakit, justru ketika ada di rumah, yang menangani ketika nasihat COVID, keluarganya ngerti atau tidak? Belum tentu. Ini yang jadi permasalahan. Ketika di rumah sakit, habis kemo ini misalnya dari tadi pagi sampai siang tadi sudah kemo, kemudian stabilisasi besok waktu sore boleh pulang. Cuma aman. Kalau dia tadi ada apa? Nah, modelnya kan gitu. Nah, kalau ya, terus kemudian juga satu lagi langsung bagus-bagusnya kita belum. Tapi ketika sampai di rumah bangun tidur minggu pagi, wah enggak selesai. Iya, perlu mau makan, bilang penciuman membawa itu bisa bertahan seminggu. Seperti itu. Ketika saya mau masuk, bagaimana ketika kali pertama kali ada kedua kali, mereka merasakan buah-buah seperti itu. Tapi ketika mereka sudah tahu, dia mau makan. Dan kayak gini, saya mau makan. Karena dokternya, dok saya mau setelah itu buat nasi seminggu dari contoh. Gitu ya. Karena ada yang terakhir berjalan lebih buat, dan kita buat itu berjalan dari 4 kali, masih 18. Jadi kalian bisa tahu masanya akan sangat panjang. Mereka sudah saya kunjungi kemarin ini memang berapa putus gelas akan dibawa 12 dan sudah terbiasa. Biasanya mas ini besok kan tahu. Jadi dia ada paham. Karena dia sudah menyampaikan itu, maka yang tempat nanti ada obat-obatan khusus mual, obat-obatan khusus muntah yang menekan sehingga tidak terjadi mual. Oke. Nah, bagaimana kalau itu dari dokter memberikan obat-obatan seperti itu untuk menekan mual, bagaimana kita memberikan edukasi sama pasien? Makanya kecil-kecil aja. Jadi kita nggak usah blokok agar gimana. Kan katanya harus tinggi energi, tinggi protein, mas. Semua tak makan. Nanti malah semakin mual. Kita didik aja baik. Kemudian makanan yang relatif dingin, ringan, dan kalau ada makan setelah makan, jangan sambil dingin. Gunakan kepalanya, kemudian menghindari makan sambil dingin. Jadi kalau orang-orang yang vomiting, nasihat vomiting, makannya memang relatif lebih kering. Sup-supan, bubur dihindari dulu. Kemoterapi juga menyebabkan defisiensi gizi, sehingga banyak sekali pasien-pasien yang pada akhirnya mendapatkan suplementasi asam folat. Itu bisa membantu mengurangi keluhan terkait anemia.
juga untuk menghindari makanan-makanan yang tinggi asam amino tiramin, karena pemberian prokarbasi atau keduanya salah satu antibiotik itu bisa menyebabkan hipertensi jika pasien makan makanan yang tinggi di dan kemudian juga makanan yang difermentasikan atau disimpan lama pakai juri. Kemudian juga pisang, ya atau itu dianggap yang terlalu panas ini. Overrated ya. Itu nilainya lebih tinggi dan itu bisa menyebabkan hipertensi pada orang-orang yang dapat. Tapi kalau tidak mendapatkan itu, ya nggak ada masalah. Sehingga masih bisa konsumsi pisang ataupun yang lain. Oke, ini bisa sampai 5 hari ya berdampak seperti itu. Sehingga ada orang yang bahkan ketika 5 hari mendapatkan eloxatin tidak boleh makan dulu. Kalau enggak dia akan panas. Kesemutan. Nah kesemutannya kalau cuma di tangan sama di kaki, kalau sindrom apa? Nah, bagaimana jika semutannya ada di nggak mesti semutannya di tenggorokan dan kamu harus makan apa enggak bagus makan kan jadi nggak nyaman efek samping seperti itu perlu bahkan mungkin tidak makan tidak. Nah kemudian juga bahkan ada harus makan harus sehingga memang teman-teman perlu belajar interaksi obat sama makan pasien yang mendapatkan terapi atau dampaknya pada tubuh atau interaksinya pada makanan itu apa. Kalian bisa membantu menghindari kondisi tersebut pada pasien. Yang sering ini mengalami perubahan pengecapan, disgesia, hipogesia, agesia. Disgesia yang saya pernah rasakan ketika saya COVID, kalau saya berat seperti besi, kayak bau comberan sesuatu, comberan yang kita kamu nggak juga keluar baunya itu bau telur ketika saya makan telur. Tapi karena saya tahu ini kotak pun yang butuh yang begitu salah mengidentifikasi itu bau comberan supaya telurnya tidak keluar 3 bulan itu kan belum itu diskusi. Otak saya pernah termakan semua terhadap bau atau itu juga bisa muncul pada orang lain. Kira-kira beberapa pada nafsu makan itu kan pada itu telur yang keluar. Saya cuma telur ikan hari ini cuma telur mau orang terus apa lagi terus minimal pola kalau digoreng ada masih minimal tapi kok begitu saya itu tidak salah dalam mengubah itu toh ya. Saya tidak salah di dalam orang manusia saya itu gitu. Apa dia sehingga telurnya dipotong kecil dan dicampur warna kumis, nah kacangnya ini ada juga. Nah kalau ini campurannya jadi itu saya tidak tahu. Dan itu bertahan. Tapi karena saya tahu saya pastikan karena yang sangat cuma bukan ini dan tapi otak saya salah mencerna. Kemudian juga mengalami agresia. Jelas saya mau merasakan aku mencium nggak bisa merasakan nggak. Agresia nanti lebih ke yang merasakan. Kalau mencium nanti namanya anosmia. Orang dengan cancer mereka mengalami kayak gini nih, mengalami kayak gini sehingga memang kalian jangan main tuh manja banget. Kita tidak tahu ini mau salah apa sih. Kadang menjadi kesabaran itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Harus dijaga pada orang lain. Saya pernah menangani pasien cancer yang saya kan begini. Kenapa sih hasilnya nggak banyak jadi sekarang?
ada pasien MS, ada apa? Bulan pernah orang menjelaskan kondisi seperti ini. Salah saya maksudnya, tapi lalu permisi, dari permisi, saya mau survei terkait pelayanan yang kami berikan dari SAPS. Khususnya nasi, mohon nanti di ISD, nasinya bisa ada nasinya. Tapi kalau nasinya itu, apa yang nasi? Kemudian pas lupa, itu respon dari mas. Ambil dari situ, ngomong lagi. Itu loh mas. Itu bisa diikhlas. Dimakan ini, tapi itu orang. Kalau kita bilang itu ketika makanan kita, saya tidak harus stres. Nanti ada masalah saya lagi hasil itu betul kita beres. Ya, itu yang aku sebenarnya. Saya tahu kamu jus, karena dibeli jus sudah dibeli kalau tidak jus lari banyak beli jus itu kan ini sih ini nanya kok nggak dibantah suara sebenarnya sebab bingung lucu itu lagi. Jadi kalian tahu jus itu siapa orang itu karena raja yang lain itu banyak karena ini namanya cuma itu mau coba untuk berikan. Kalau aku ini kan jadi kalau kita mau dan bisa tidak mau karena ada kita dapat dan menangani orang dengan kanker dengan orang jenis ini seperti itu. Dan itu jangan lupa itu karena memang pengobatan yang diberikan ataupun kondisi kanker yang mereka alami menyebabkan maka pencernaan mereka, saluran pencernaan mereka dari atas sampai bawah itu semuanya tidak dalam kondisi optimal. Oke, dan ini teman-teman nanti bisa baca apa yang bisa kalian lakukan ketika mendapatkan seperti itu. Ini yang saya jumpai tadi. Ya, mengalami mukositis. Ya, di mana mukositis ini menyebabkan orang-orang dengan kanker itu mereka tidak bisa makan dengan baik, penerimaan mereka kurang karena ketika makanan masuk tidak perih sakit. Jadi jangan main tuh lagi. Kalau mau makan kok makanannya nggak bisa, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kita perlu cek apa namanya kondisi mulut dan bibir yang kering, mulut banyak apa namanya mukositis seperti itu. Nah, ini di sini disampaikan mereka bisa membuat S1 gitu ya. Itu bisa membantu meringankan rasa yang tidak nyaman. Makanan-makanan yang agak sering solid gitu ya, itu dianggap lebih toleran dibandingkan mereka-mereka yang makanan yang kondisinya keras ya emosi yang lebih saya lebih sakit. Teman-teman please jangan memberikan sambil tidak ada ya di rumah sakit ya. Nih ada pasien yang minta ke bawah beli sambal. Kenapa? Karena makanan rumah sakit tidak ada sambalnya. Ketika nggak ada sambalnya, nafsu makannya kurang. Pada pasien cancer, pada akhirnya saya nggak bisa komentar banyak. Bahkan dulu. Jadi kalau nggak mau makan, beli-beli tapi dia mesti cuma buat ada sambelnya gitu loh. Kayak orang Jawa, ada sambel dengan ini
Nggak ada yang penting ada sabun kepala pupuk gitu. Jadi cuma buat sekarang cuma dibeli boleh nggak? Mau gimana? Jadi mereka nggak usah makan. Ada hal yang lebih lebih realitas. Tetapi perlu disampaikan bahwa pemberian makanan-makanan yang bersama-sama pencernaan ini berdampak bisa berdampak pada tujuh. Pada saya dapat memberikan konsep dan persetujuan yang bersepakat. Tapi kalau ini, stop boleh ada. Itu atas kesalahan. Ya, itu kemoterapi dan ini radioterapi. Bedanya apa? Kalau kemoterapi dampaknya sistemik, kalau radioterapi dampaknya loh. Hanya hanya posisi di mana cancer itu berada atau organ yang terdampak itulah yang akan diberikan radiasi. Tampak seperti ini teman-teman sekalian ya. Di sini di apa namanya di gambar ini ada gambar sebelah yang terradiasi sebelah ini. Kalau masih belum termetastasis. Kalau sudah termetastasis kan berarti sudah menyebar kemana-mana. Sehingga dampak yang dirasakan, dampak yang didapatkan ya tergantung di mana lokasi yang diberikan radiasi tadi. Apakah toraks ke atas? Kalau toraks ke atas nanti dampaknya pada mana? Rongga toraks ini ke atas yang diradiasi. Maka dampaknya di apa lagi? Mata. Kita bicaranya di sini bukan bicara yang lain. Konteks di sini. Toraks ini ke atas di sini. Dampaknya apa? Terus ini orang sini ke atas di sini. Kira-kira berdampak pada diksi apa? Saya nggak tampilkan di sini, tapi pada diksi. Dia mana boleh itu orang sini ke atas. Dampaknya adalah apa yang di sini? Orang sini ke atas atau bagian ya, kira-kira dampaknya bisa gimana cara? Cuma orang sini ke atas, kira-kira apa yang terdampak yang dampak yang relate sama diksi kira-kira? Apa mas? Ini kan kamu nggak hidroponik kamu ya nanti kan ya yang timbulnya kecil lokasi yang mana di sekitar kelihatan. Kalau bagian abdomen nanti pakai bawalan kita ya memberikan dampak seperti itu nih. Ah, ini fatigue, loss of appetite, kehilangan nafsu makan, perubahan kulit, hair loss, atau gimana pun tepat di mana dia berdampak. Tapi kalau hair loss kan mungkin tidak secara langsung berhubungan dengan medis. Ya. Tapi ada dampaknya ke situ. Oke, itu IOM yang sering kita gunakan. Bagian kecil dari ini kasus kanker yang sering terjadi. Kanker payudara, kolon, ya trakea, bronkus samalang, nasofaring, limfoma. Ini kasus-kasus yang relatif lebih sering terdampak atau kasusnya yang sering muncul. Nah, di dalam NCP kita menggunakan pendekatan dari SPEN, European Society. Nah, pemberian MNT
pada cancer ini sifatnya adalah kontinum, artinya apa? Sejak awal sampai akhir tidak dikandung juga. Selama dia dikandung, sifatnya kontinum dan nggak selesai. Kenapa? Karena kan MNT nasional itu bisa untuk mencegah atau untuk melakukan treatment atau kondisi paliatif. Paliatif itu, ya teman-teman saya mengajak, mungkin kalian pernah dengar, tapi pemahamannya kurang sehingga stuck dalam merespon soal informasi tentang paliatif. Ya, saya perlu menyampaikan ini kenapa? Karena beberapa di sini itu berpendapat paliatif itu artinya paliatif nutrition. Nah, dianggap visi untuk menjelang akhir dan visi menjelang kematian, visi untuk kondisi akhir, visi akhir hidup yang lain. Sehingga kolaborasi paliatif itu beda dengan yang tahun 2012. Ada kondisi paliatif itu besar dan yang disebut akhir anda itu sudah khawatir terminal akhir dari semua kondisi paliatif, sehingga paliatif itu bukan nggak ada harapan, bukan nggak ada terbaik. Paliatif bukan seperti itu. Saya perlu menyampaikan beberapa berpendapat sebelumnya. Kalau perawatan tetap kan maju di dokter sedang perawat itu tentang paliatif itu juga tapi itu tadi ngomongin jadi perlu disampaikan. Nah, orang-orang dengan kanker bisa mengalami recovery, sembuh pulih, sembuh normal, kayak pasien saya yang saya treatment, karena dia sudah betul-betul atau kemudian diambil artinya terganggu direkturnya atau buat dia tidak sampai habis bulan, tapi ketika diambil sampai sekarang tidak ada keluhan. Iya, kasus di kecamatan Buangan dia. Dia bisa recovery dengan baik. Tapi kondisi juga bisa mengalami maintenance, bisa muncul lagi. Sehingga namanya orang dengan riwayat kanker ini di treatment terus menerus tidak terus keluarganya dengan cancer atau dengan cancer, maka perlu dilakukan prevention. Yang kedua karena kalau begitu kemungkinan bisa, karena mereka bisa jadi hidup dengan pola makan yang sama, hidup dengan lingkungan yang relatif sama. Ada faktor genetik juga. Jadi penurunnya itu bukan 100% genetik. Itu bisa dengan pola makan. Jadi ibu makanannya ada dampak. Kemudian juga ada survivor prevention agar mereka tidak tahu. Dan cancer itu progres. Bermanfaat untuk begitu banyak langkah. Nah, alat screeningnya silakan teman-teman cari, namanya bisa menggunakan MST, bisa menggunakan PGSD. Gold standarnya adalah PGSD. Memang cukup panjang. Nanti PGSD itu ada dua komponen, dua lembar. Lembar pertama diisi oleh pasien, lembar kedua diisi oleh pasien. Nah, panjang PGSD. Nah, sehingga banyak rumah sakit menggunakannya adalah MST untuk mengetahui risiko pada orang-orang.
MST, dan salah satu contoh pengisian MST. Ini saya sampaikan tadi, gold standar untuk nutrition assessment itu menggunakan PPSC. Dan di bagian sistem ini dalam slide nggak begitu jelas ya teman-teman. Tetapi silahkan diusul pakai dulu bisa. Ya, ini adalah data-data yang diambil pada mereka-mereka yang punya riwayat cancer, medical history, data, biologi, kita ada A, B, C, D, R, dari lain. Kemudian juga ada fungsional, quality of life dari pasien tersebut. Karena asumsinya pasien cancer sudah mengalami cancer tersebut dalam waktu yang cukup panjang. Tujuan terapi gizinya, nah, teman-teman ini di rumah sakit kemarin, saya merasa cukup itu mengalami transisi di mana bulan-bulan pertama kami masih menggunakan ini ya, mereka menyebutkannya mulai ibu yang banget ibu kan ya, di sini mereka menulis di sini, kalian bisa lihat. Gak usah izin sama saya, bukan penulis. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah nama pasien, kemudian ada bangsalnya, kemudian untuk mengkonfirmasi. Untuk memastikan agar kejadian itu tidak salah orang. Dan kalian lihat nih, mayoritas dia berupa masih biasa makanan biasa. Makanan rendah itu tidak dapat sebagai bubur gitu. Makanan biasa itu sebagai atau ini kalau kalian lihat ini tulisan warna biru. Nah, inilah tulisan saya. Kalau tulisan depannya itu tulisannya orang sajinya, tapi yang pakai bolpen biru dan ada tanda pagar, itu artinya tanpa. Ada pasien yang punya cancer kolon, dia nggak mau pepaya, dia nggak mau timun yang perlu rendah. Nggak mau. Gimana kami mesti mau jaga itu kan masih nggak mau timun ya? Nah, tapi ketika saya nanya ke dapur, emang ada tahu timun? Ada saya timun jalan. Oh, saya yang salah. Jadi ada saya tidak tahu dan dimaksudkan yang sudah dengan jelas ini dan saya belum di situ. Sangat siap orang ini. Saya tak boleh jadi bor. Lihat ada potongan bor, tapi ya di jalan dia. Itu mereka pas itu. Yang sudah saya bilang cancer kolon itu perlu dilatih di lingkungan ibu dan diambil itu pemberian makanan-makanan yang gimana buah pencalonan itu bukan. Saya kalau dapat pepaya lalu lihat masa dia sudah terlalu psikologis bukan banyak seperti itu kalau yang tidak kesana dan mau pepaya sebenarnya apa. Oke, jadi teman-teman tidak perlu memaksakan apa yang mereka yang tidak mau tulis terus kita yang menikmati. Saya tulis bedanya banyak. Ekstraksi itu tidak pepaya tidak. Oh tidak sih, tidak pepaya. Dia terus sangat nopo. Dengan baik. Dua yang padahal apa? Salah lagi dong saya. Kalau saya tetap masih sayur, pasiennya tidak mau makan sendiri. Dan bukan mau berdebat.
pasien cancer itu sudah banyak sekali beban, stigma, harapan, minder dan yang lain. Satu tambah satu sama dengan lima kamu juga. Ya, komunitas boleh dibahas, Pak. Tapi kalau memang tidak bisa saja, ya sudah tidak perlu saya enggak. Saya waktu itu menyampaikan guru komunitas di mana orang boleh ya sama mau ini. Dan dia itu, oh enggak. Sudah Pak. Tunas lauk pedas, tidak lauk pedas, tidak usah kasih pedas. Tapi ternyata ada lauk yang digoreng mungkin siapa berproses dan ini betul mas buat apa yang hasilnya tidak mau ayam bumbunya, tidak mau bumbu kuning, tidak mau bumbu kuning. Dia mas saya perlu jenengan bapak mas tuntas. Kalau yang bumbu kuning ya bumbu asam, ayam bumbu asam tidak kuat. Ini bumbu dasar ini apa? Sayuran kan sayuran yang tumisan terus kemudian dikasih mungkin pada kuning dan kepau dan kepau. Akhirnya waktu itu hari pertama kok pelepasan dia dapat itu yang ngomong senang sekali. Oh, ada party saya itu. Apa ini? Dia di bawah sana terus itu terlalu masuk jadi ada aturan dan bahwa iya itu mana dan saya terus yang dikenal naik nanti saya terpaksa sendiri gitu. Karena belum ada ini, jadi masih sebelum pasang alat, masih sudah bisa gelap. Kalau kita masih ada, kita tahu kalau dia masih sendiri, kelihatan dari gampang kita kelihatan orang dengan sekarang mungkin mainnya juga kepala kita banyak kelompok, kelihatan kalau memang masih sendiri. Tapi mungkin pandai yang saya turun aja, beli bakso, beli bakso, hubungan sih jangan makan. Karena nanti kita dapat kuota, ini bisnisnya tidak pasti tidak akan ngomong ada bisa. Ini mau ngomong dengan karena kita tahu kalau kontennya. Ya. Oke, ini tujuan MNT-nya adalah untuk treatment, sorry, pada mereka-mereka yang sebelum pre-surgery ataupun pre-cancer treatment ini. Tindakan mereka tidak meninggalkan risiko malnutrisi. Pengen silakan, kecuali makanan-makanan yang memang inflamatori, gorengan, kok yuk jalur sate, misalnya itu bisa kita minimalkan. Minta yang manis-manis itu kita bisa minimalkan. Tapi kalau cuma sekadar kuah atau makanan umum semua boleh, selama masih bisa diterima dengan baik. Nah, tapi kalau yang sudah mendapatkan radioterapi ini dijaga biar tidak semakin turun malnutrisi. Mayoritas dia masih bisa makan ya, karena itu mereka belum, jadi masih bisa. Maka makanannya nasi. Kebanyakan memberikan respon yang menarik dan habis. Nanti ada salah satu plato yang saya foto dan saya memberikan ujian kepada pasien tertentu. Cuma dikurangi, oh, dia tak tahu kalau kolonnya brokoli. Itu kan ada brokoli lebih mahal daripada kolon. Itu cuma makanya apa? Bukan hijau. Kalau kita makanya brokoli, bangkol. Nah, ini requirement dari kebutuhan energinya berdasarkan yang disampaikan. SP dianggap sebagai sumber yang sering dipakai oleh kita. SP di atas EN itu adalah artinya enteral nutrition ya. Ketika mereka bisa masih mendapatkan enteral, terus PN di bawahnya dan parenteral nutrition. Ya, ini ada berbagai macam
contoh perhitungan mau pakai Harris Benedict, Mifflin gitu ya, ataupun menggunakan Ireton Jones, karena bisa jadi kan orang dengan cancer ya ventilator ya, menggunakan alat bantu pernapasan, bisa menggunakan Ireton Jones. Ini adalah formula untuk ideal body weight laki-laki dan perempuan. Dan adjusted body weight buat mereka-mereka yang mengalami obesity. Ya. Jadi kalau obesity jangan pakai berat badan ideal karena akan sangat-sangat rendah. Ya, toh. Tinggi badannya 150, obes 40 kg per meter square. Yuk kamu minta pakai ideal body weight. Ideal body weight untuk BB sakit untuk IML 25 ke bawah dari 40 itu kan jauh banget. Berat badan sekarang 130, ideal body weight-nya cuma 50. Karena 150 cm tetap sekitar 50 kg. Nah, cuma masih kecil. Ya, kurang energi. Alhasil tidak mendapatkan intake energi. Semakin adjusted kalau orang-orang dengan obesity di atas 30 kg per meter square. Selain energi, ada protein. Proteinnya tinggi, tetapi pemesannya tinggi tidak berarti over. Kalau kamu kebanyakan protein, ini nyari protein paling gampang hewan. Yang kedua, malah menurunkan nafsu makan. Karena protein terlalu tinggi itu menyebabkan kita cepat kenyang. Dan kalau sudah kenyang, lama buat laparnya. Jadi kalau kalian mau diet, nah ini di sini ada berbagai macam anjuran juga. Proteinnya bias itu sampai atau paling tidak maksimal gram per kilogram berat badan. Ada rangkumannya. Di sini rangkumannya. Kalau saya ambil dari SPEN bahwa energi itu berkisar 25 sampai 30. Oke. Itu menggunakan rumus cepat ya 30, kemudian proteinnya di atas 1 sampai 10. Tidak terlalu tinggi, tetapi lebih tinggi dibandingkan diet pada umumnya. Diet pada umumnya itu 1 sampai 1,2. Terus kemudian vitamin, terus kemudian makanan-makanan yang mengandung asam gula itu bagus untuk orang dengan cancer. Ya. Kalau kalian tertarik memperdalami, silakan paper 1 kalian bikin, kalian buat. Itu menjadi paduan se-Indonesia. Kita menggunakan ini dari Aspen. Aspen juga sebenarnya mengeluarkan Amerika, tapi banyak rumah sakit menggunakannya European. Ya. Kemudian cairan, ya tergantung usia semakin banyak ya perlu diperhatikan. Tapi kalau untuk seperti usia seperti kita, relatif sebenarnya sama ya, sama pasien-pasien cancer, di mana usia 30-an, 20-an ini 340 ml berat badan. Kebutuhan cairan. So, teman-teman di sini kemarin kita bicara tentang ginjal, coba dihitung. Apakah sudah memenuhi kebutuhan cairan dengan cukup atau belum? Salah dan sudah belum. Dari terakhir ketemu di tadi saya sudah 60 bisa 21. Nanti masih masuk kategori pertama. 40 kali 60, 24. Kira 2,5 liter. Sudahkah sampai segitu? Belum. Berapa kali? Kan kalau jadi di botol air kamu, itu kan 1,5 liter. Berapa botol? Bisa 1
Aku pun belum. Jadi tahu. Ketika itu terlalu sering atau terlalu lama sudah berlangsung, cairan itu kan jadi sedikit. Kemarin dibilangkan gitu, masuk pressure-nya nilai nilai, maka darah akan sedikit lebih kental, maka fungsi filtrasinya akan lebih berat, sehingga warna urin kadang lebih dibandingkan yang seharusnya ini real. Saya dulu pernah punya mimpi kita bisa hapus di toilet-toiletnya itu kayak kampus yang baik, dan tempelan cek urin kalian. Jadi kalau kita tidak punya awareness bahwa itu urin apa warnanya dia sampai kayak tengkak gitu, itu menjadi indikasi kalau kita kurang hidrasinya pasti, sehingga perlu rehidrasi. Itu yang pertama. Kamu tetap itu cairan, ya. Semakin sepuh, apakah kanker hanya menyerang orang tua? Tidak ya, karena anak-anak yang terkena kanker juga banyak. Sehingga nanti di slide-slide akhir itu ada pediatrik, ya, anak-anak yang terkena kanker banyak. Walaupun di saat juga kemarin dan di terapi, saya kurang beruntung mendapatkan pasien-pasien yang anak. Saya belum ada. Tapi case-nya, karena saya tidak praktek di bangsa anak pada saat itu. Saya prakteknya di panti terapi bangsa anak. Dan saat saya praktek isinya DB, 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 DB gitu, saat itu sama ISPA. Jadi kebanyakan dapatnya tidak dapat untuk kasus tadi turut dia dari UGM saat itu ke bangsa anak banyak. Jadi kemungkinan bisa dilakukan anak yang cancer banyak ya. Teman-teman, nanti kalau kalian beruntung mendapatkan pasien anak, pendekatannya berbeda nih dibandingkan pada dewasa. Apa yang tertulis di dalam slide saya selama ini itu untuk orang dewasa. Untuk anak beda, karena masih membutuhkan adanya pertumbuhan. Nah, inilah yang anak itu. Sebelah sini, kiri ini adalah guidelines untuk energy requirement-nya. Kebutuhan energi pada anak seringnya kalau saya itu menggunakan sisol, rumus sisol. Kemudian ini guidelines untuk proteinnya. Yang bawah ini usia 0 sampai 22 sampai 11 di atas 12 ini juga adalah protein. Rumus cepat untuk protein. Ya, tidak tertulis. Jadi silakan kalian notice. Ini tabel atas bawah ini adalah untuk protein. Protein. Dan kemudian untuk cairannya sekian. Loh, Pak, kok nggak ada lemak, nggak ada karbohidrat? Sekali lagi yang saya sampaikan, pada kasus cancer diutamakan energi dan protein itu. Jadi ya, apa namanya, perlu teman-teman cermati pemenuhan protein sama energinya dulu. Sama cairan. Di sini konseling. Karena pasien satu dengan pasien yang lain itu levelnya berbeda-beda, kesulitannya berbeda-beda, masalah yang mereka hadapi juga berbeda-beda, maka ada nutrition counseling seperti ini. Ditekankan high calorie and protein diet. Ya. Dan di sini ada argumen, theoretical arguments that nutrition feed the tumor are not supported by evidence related to clinical outcomes. Artinya apa? Pasien makan itu bukan untuk ngasih makanan ke tumor, ya. Itu perlu dijelas. Khawatirnya mereka berpendapat dok makanan itu kan tumornya kalau nggak dimakan lagi. Enggak ya, itu terjadi. Itu ada dari penelitiannya Rossi, Penelli, Aris, Busol, orang luar negeri semua nggak ada orang yang suka kan. Itu mereka jualan emas sebenarnya seperti itu.
Dan makannya kalau saya nggak makan kan saya makannya adalah jadi sih gitu. Dia memang ya begitu kamu jadi makan terus ya malah kamu yang meninggal. Nah ini di sini disebutkan meal delivery 3 versus 6 meal. Lebih mending mana? 3 meals or 6 meals? Kenapa? Kan makin banyak, tapi kan kecil-kecil. Kita tuh normalnya makan juga bisa sampai 5 sampai 6 kali tuh. Snack kali itu juga makan. Jangan makan cuma 3 kali. Cuma 3 kali itu artinya kamu nggak boleh makan. Atau nggak makan setelah makan pagi, makan siang, dan makan. Itu masih mungkin. Itu juga memberikan intake energi. Itu periode makan. Cuma ya makan pagi besar banget atau tidak makan, kemudian snackingnya besar banget, makan siangnya sedikit, makan snack sorenya banyak banget, makan malamnya banyak banget karena diajak makan. Itu jadi pembagiannya tak begitu banyak. Don't drink with milk. Jangan minum dengan makan sesuatu. Itu kan don't drink with what? Don't drink with milk. Jangan ada ngomong ketika makan. Tapi kalau di sini adalah kaitannya sama mual. Makan, minum nanti setelah selesai makan baru bisa minum. Itu mengurangi mual. In the highest energy level. It at the highest energy level. Artinya kalau bisa makan yang peak energy, makan. Jadi jangan makan untuk sebelah. Betulnya daging sapinya. Boost the calories, kemudian juga gunakan formula untuk nutrition support. Nutrition support itu maksudnya adalah nanti saya jelaskan tentang oral nutrition support. Oral nutrition support itu kan kayak ya makanan-makanan tambahan, ya makanan-makanan uh, uh, suplemen gitu. Tapi dalam bentuk makan itu nutrition support. Ini apa? Ini adalah contoh modifikasi dari berbagai makanan. Modifikasi bentuk base, bentuk sereal, buah, susu. Ini ada modifikasi. Modifikasi breakfast. Breakfast. Apa Pak Pintan? Ya, breakfast itu kayak juga kalau saya nggak salah. Kayak makanan-makanan yang pada itu bisa didapatkan. Nanti kalau mau gratis. Oh, saus ya. Jeruan. Makanan-makanan dengan saus asumsinya dia teksturnya lebih lembut. Tapi karena ini saya ngambilnya dari luar, sehingga mungkin tidak selalu bisa diterapkan sepenuhnya pada pasien lokal kita. Intinya adalah makanannya silakan porsi yang kecil dan ada variasi biar dia tidak bosan. Nah ini ONS, oral nutrition support. Oral nutrition supplementation. Jadi pemberian energi untuk bisa tersampai dengan cukup itu bisa menggunakan
full diet. Tapi kalau masih tidak cukup dengan oral full diet, bisa ditambah dengan oral nutrisi. Masih tidak cukup, masih bisa ditambah dengan enteral. Masih tidak cukup, masih bisa ditambah. Tidak bisa dilakukan itu dan kemarin. Jadi ini ada empat langkah, empat cara pemberian makanan pada pasien agar bisa cukup adekuasi energi dengan berbagai macam praktik. Artinya teman-teman, kalau dia bisa makan per orang dengan baik, targetnya perlu di 75 ke atas. Tapi kalau dia menggunakan oral nutrition supplement, dia sekian. Kalau dia menggunakannya enteral, ya ada targeting. Artinya semakin ke arah sini, semakin banyak yang kurang mampu mendapatkan adekuasi energi. Dan ini rekomendasi untuk oral nutrition supplement. Saya rasa untuk pakai tabel ini nanti kalau pas. Ya, karena kalian bisa tahu apa yang bisa kalian lakukan sesuai dengan kondisi-kondisi. Tidak bisa diet dengan baik, tidak bisa dengan ONS. Diberikannya adalah enteral tube feeding, makanan lewat pipa, MLP. MLP seperti ini targetnya. Kemudian juga ini adalah beberapa rekomendasi terkait dengan makanan enteral. Kalau ini adalah makanan enteral secara umum, tanpa pemberatan tertentu, ya, tanpa kondisi tertentu, makanan enteral secara umum pada pasien kanker. Ya, mereka menggunakan seperti ini rekomendasinya. Standar formula rekomendasikan untuk enteral nutrition, ya, dan should be started dimulai jika terjadi inadequate food intake. Ketika pasien nggak bisa makan karena soreness, karena depresi, karena berbagai macam kendala makanan pada pasien, dan itu sudah di bawah 60% seperti yang harus dihidupi, tidak bisa orang lagi, maka dilakukan atau diberikan enteral nutrition is anticipated for more than 10 days. Artinya apa? Boleh diberikan pada 10 hari. Pasien yang sangat ditunjuki, ini sudah 8 juta. Ya, 8 juta. Enteral reduce morbidity. Artinya apa? Pemberian makanan enteral itu bisa menurunkan angka kesakitan pada orang-orang yang mengalami malnutrisi. Ini adalah contoh gambar orang pasien saya saat itu yang mendapatkan makanan enteral menggunakan sonde. Kalian lihat ya, dari nasal masuk ke hidung, pipanya. Kemudian seperti ini, apa namanya, sweet untuk makanan cairnya. Makannya saya sampaikan maksimal 200 sampai 400. Nggak bisa diberikan sonde sebanyak botol nice itu 600 kebanyakan. Maka disuntik dulu, ya kan, diberikan di botol di gelas itu, di sedot, kemudian setelah disuntikkan masukkan ke sini dan kemudian dipompa. Yang memberikan seperti itu biasanya setiap tahun. Kita bertugas untuk membuat pemberian sonde kepada pasien tetap. Yang melakukan monitoring sonde pada pasien apakah ada residu atau tidak, itu juga. Tapi teman-teman perlu tanya kepada perawat tersebut bahwa ada residu atau tidak di setiap pemberian kita. Jadi nah, oke, ini proses pemberian sonde-nya seperti. Kemudian juga ada makanan yang diberikan ketika periode operatif, artinya sebelum operasi dan setelah operasi. Kalau waktu operasi, ketika operasi tidak ada makanan.
Ya, periode itu di sekitar ini rekomendasinya jadi kepada pasien-pasien yang menjalani operasi. Embryo should be planted during the first 24 hours for surgery. Jadi ketika bedah itu pasien perlu dipuasakan dulu. Ketika sudah puasa, kemudian baru di makanan cair ventral. Tidak setelah selesai keluar dari ruang operasi langsung diberikan ventral. Biasanya masih observasi dulu. Oke? Sebelum dan sesudah bedah puas. Besok kita bicara bedah. Buat teman-teman paham. Tidak dong. Bedah. Ini materi kita. Nah, yang kita tunjuk. Tadi berapa? Pre-pasca bedah. Itu juga menurut saya kompetensi gizi terpakai betul. Ada yang pernah dioperasi hari ini? Ada. Pernah dioperasi sebelum? 1, 2, 3, 4. Pernah siapa masih? Tunang. Oh, tunang itu kalau tunang. Walaupun tidak ada kaitannya sama saluran pencernaan, operasi lambung harus pas. Ya. Apalagi yang berhubungan dengan pencernaan. Ada yang operasi kaitannya sama saluran pencernaan, mulai dari mulut sampai rektum halus. Mbak atasnya apa? Khusus apa? Khusus buntu, APP ya. Pas selesai. Mas Aldo, apa? Oh, kalau itu dibiarkan inflamasi, dia bisa meledak. Terus kotorin semua pencernaan, rongga perut, bikin repot dokter. Karena harus bersih satu-satu. Akses itu, ya. Risiko infeksi itu menyebar kemana-mana. Mas, bareng kok. Bareng kok paksa. Reuni dulu. Yang benar itu meninggal. Oh, khusus itu APP status imunitasnya relatif lebih rendah. Jadi harus hati-hati. Jangan makan sekarang. Kasih ke yang biar pengalaman juga. Ya. Banyak sekarang anak-anak muda. Istri saya juga pernah appendix dan isinya tak senen-senen itu tanpa izin. Hasil berubah. Dulu semuanya hanya yang kasihan mahasiswa. Karena ke bawah. Makanya oh boleh. Nggak benar. Karena nggak mau DC. Saya orang DC. Saya bawa lagi. Ya, oke. Kemudian juga ada enteral nutrition ketika kemoterapi atau radioterapy. Ini adalah kemoterapi. Jadi obatnya dilakukan melalui intravenous yang betul-betul sama yes, ya. Biar dia tidak terpapar oleh dan nggak lebih paham sekali. Ini kan pasti tergantung dengan jadi plastik digantung tapi bukan untuk jadi laron ataupun lalat-lalat tidak mungkin di sini. Bukan untuk itu ya. Tapi ini untuk menghindari paparan cahaya karena biar tidak habis. Di warung makan itu. Tapi bukan. Nah,
Ketika radioterapi, kemoterapi seperti itu, pemberian makanan lewat pipa ini bisa digunakan untuk meningkatkan asupan protein dan energi. Jika asupan per orangnya kurang. Kenapa ketika kemo atau setelah kemo mereka asupannya kurang? Karena nafsu makannya turun. Efek dari kemo bisa segera muncul, bisa sampai 4 hari baru muncul. Ya, jadi beda-beda. Bisa bahkan sebelum kemo muncul tuh nafsu makannya turun tuh bisa psikis. Wah, nanti kemo nih. Wah, pikiran langsung kemana-mana. Bisa semua sinetron-sinetron itu tuh akan menjalani kemoterapi. Semua hal. Nafsu makan juga takut dan itu normal dalam artian wajar orang mengalami keluhan seperti itu. Ya, jangan ayo. Biasanya masih mungkin Pak Mai gitu. Wah, pasien itu dulu kayak gini ya. Kalian ngomong di warung soto tau berbagi cerita pasiennya masing-masing. Tahu itu keluarganya. Gimana nih? Jangan nggak usah gibah pasien. Ya, kecuali memang tujuan untuk edukasi, artinya oh pasienku kayak gini yang saya lakukan itu. Tapi jangan ngomong kejelekan-kejelekannya mereka. Enggak bisa saja. Itu jangan seperti itu besok. Kemudian juga ketika pasien sudah masuk, ini yang tadi saya bilang, bagian kecil dari aliran ini, kondisi aliran ketika kondisi sudah dalam terminal itu artinya sudah fase yang mendekati sudah tidak banyak dan untuk memulihkan bisnis. Tinggal dengan tahapan mengoptimalkan, memberi kesempatan untuk memberi makan baik, tidak menyakitkan, tidak bisa, dan ada yang apa yang namanya prosesnya dijalani dengan baik-baik bagi pasien maupun terminal. Jadi bukan hanya kalian yang mungkin juga harus, tapi lebih luas. Ya, jika kita menjalani treatment dan kalau lebih baik, kita juga masih banyak. Jadi ada bisa bilang banyak teman kita yang bisa respon kita. Kalau yang terminal, kalian lihat, when the end of life is very close, pasien only require minimal amount of food to reduce the. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan ketika memang sudah mendekati ajal. Kasus sama itu untuk menghilangkan. Karena benar Yesus bagus. Kita ketika mau mati dia, aku mau itu diambil dari itu. Kalian yang banyak akan dikasih malah atau jangan berikan kebun ya kebun masa dan sadar pasien ya karena berpikiran terlalu reduktif sampai dengan pasien kalian tahu cepat itu waktunya sudah selesai tahu kan setelah Oke, sudah selesai teman-teman. Nah ini adalah kalau dari Malaysia tampilannya seperti yang saya dapat. Sorry, ini bukan saya cari video. Untuk kondisi tertentu ketika terminal mungkin tidak merespon lewat oral, jadi diberikannya adalah parenteral. Ya, ketika parenteral saya nggak akan bicara banyak karena teman-teman tidak punya kewenangan untuk memberikan atau mengevaluasi atau merencanakan, even memberikan rekomendasi untuk parenteral. Ya, kita bagi-bagi roti yang seperti ini. Ya,
rotiku, bukan ya. Parental, jadi ada memang pemberian parental bagi mereka-mereka yang memang sudah tidak support untuk pemberian enteral dengan baik. Dan enteral nutrition digunakan untuk meminimalkan weight loss. Pernah mendampingi orang yang tinggi pas, dan itu artinya kalau di perawatan mereka belajar perawatan menjelang, dan itu bagi saya sesuatu yang sangat sakral. Cuman bagi banyak teman-teman masih sedikit. Itu yang saya sebenarnya pengen ngomong, tapi katakan karena kamu ngomong kayak gitu karena kamu nggak tahu apa yang kamu omongkan. Omongan saya setelah berkunjung pada pasien itu lebih sedikit. Kita jauh lebih karena dia nggak tahu apa yang ada di sini yang memang mengguyur ini istilah paliatif, istilah perawat, itu juga. Tapi kalau saya melihat betul bagaimana berjuang untuk pasien yang bisa berselamatkan, saya menaruh beberapa. Jadi ketika teman-teman perawatan mereka ada di mata yang perawatan menjelaskan itu bagi saya. So teman-teman kalau kalian mau belajar banyak, kita belum ada paliatif itu belum ada. Sorry, belum banyak dibicarakan paliatif, isi paliatif itu nggak banyak. Padahal saya sering sama Profesor Santi Effendi, profesor keperawatan dari UGM, yang memang expertise-nya di keperawatan paliatif. Beliau ngajak saya kolaborasi sering untuk bicara tentang bagaimana sih isi paliatif. Saya ngomong, tapi saya belum pernah ngomong soal itu di sini, karena kita masih underestimate atau mungkin ya masih ada stigma yang kurang pas kan istilah palliative care atau terminal care. Tapi kalau untuk penanganan apa namanya bahan yang uh, sangat mereka kuasai dengan kita belum. Kita baru ngomong promosi visi promosinya. Kalau dulu saya ada punya namanya promosi visi. Kalian kan nggak ada ya. Promosi visi, ada promosi preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Seharusnya ya, semoga visi berkembang terus ilmunya dan belajar paliatif. Oke, kemudian ada istilah namanya refeeding syndrome. Refeeding syndrome itu kondisi ketika pasien banget dipuaskan atau tidak mendapatkan makanan lewat 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 pencernaan, ya, lewat orang, terus kemudian diberi makan. Maka untuk kondisi-kondisi yang mereka seperti ini, hati-hati dengan kondisi refeeding syndrome. Bagaimana biar tidak refeeding syndrome? Pemberiannya harus pelan-pelan saja. Dalam 2 hari pertama, kebutuhannya cukup separuhnya ya, tidak langsung tidak sepanjang. Ya, biar tidak mengalami refeeding syndrome. Orang-orang yang mengalami refeeding syndrome karena mereka oral intake yang sangat rendah, beliau bisa tanpa. Oke. Karena heart rate-nya bisa langsung meningkat banyak, terus hiperkalemia dan yang ya. Jadi pelan-pelan betul pemberian. Start low, terus itu konteks yang bagus buat teman-teman pelajar itu kasus kemarin ICU dan hari ini cancer yang mengalami refeeding syndrome. Ini yang dievaluasi yang tadi saya bilang, ini pasien dengan apa suka beliau persen misalnya, saya kan ya, ini pasien yang saya ya baru sudah saya baru akan menemukan masih deg-degan tapi excited karena saya ingin sembuh. Dia tidak lagi seperti dan makan siang seperti itu dan hanya di sisi ini. Kalau
tembakau. Ada yang nggak tahu. Jadi dia di resepnya yang saya tulis resepnya tanpa tembakau. Nah, saya nggak ngerti di awalnya seperti apa. Dia dapat sup waktu itu, makan siangnya dapat sup. Nah, kebetulan ada tembakau, ya boleh. Saya sampai kelakar, guyonan sama istrinya, yang makan, nggak mau apa. Semuanya, bagaimana Pak? Mas boleh nggak nambah itu? Nggak enak. Katanya ternyata di bawah itu beliau tunggunya lama, jadi ketika masuk ke bangsa, pas jam makan, jadi dapat kita. Jadi pas, pokoknya pas. Ya, lama nunggu. Lama nunggu dari poli pendaftaran, hanya dapat langsung tempat, ketika naik baru masuk, langsung dapat pas. Dan setelah makan 15 menit sebentar. Masih lapar, jadi ingin nambah lagi, boleh enggak? Boleh Pak, tapi nanti makan enggak dapat. Nanti malam aja. Jadi habis. Nasinya dia TKTP, nasinya ada penuh, kemudian lauknya dua, sayurnya full, dapat buah juga dan habis. Menyenangkan betul mendapatkan pasien yang seperti ini. Walaupun itu tidak selalu terjadi. So, saya berikan pesan kepada teman-teman, lakukan apa aja biar pasien. Karena pasien makan, jadi kompetensi makan, pemberian dan menyiapkan makan. Lakukan apa aja, visual mungkin, tapi jangan dipaksa. Ya jangan ya, lakukan apa aja. Saya mungkin kan sudah pernah cerita ke kalian, tapi tak tahu lah. Biar kita di salah satu rumah sakit yang akan kalian kunjungi besok, itu rumah sakit yang cerita ini terjadi. Beliau cerita sama saya anaknya, konsultasi. Pak, bagaimana ya Pak? Saya bingung mau kunjungan ke dia. Loh kenapa? Karena istrinya melewati saya terus. Kalau saya bilang, Pak, memang yang saya baik ya Pak. Niatmu apa? Kan Bapak jelas bilang, lakukan apa aja agar pasien kita. Ya iya sih, nah, kamu ngapain? Membujuk pasien Pak. Nah, bagaimana kamu membujuknya? Misleading gitu ya. Jadi diartikan begitu. Ini banget ya. Ya intinya adalah isinya gitu. Karena tujuannya kok dia masih sama profesi. Ketika pasiennya di kelas 2 atau kelas 3, itu kan praktek mendapatkan pasien di kelas 2 kelas 3. Jarang sekali, mungkin tidak pernah pasien kelas 1 apalagi BI. Kelas 2 kelas 3 itu satu ruangan bisa 2 sampai 3 orang, 5 orang itu bisa. Dan ketika kamu satu perhatian, kok yang 5 lain tidak diperhatikan, kan berarti ada sesuatu yang berbeda. Sedangkan teman tidak terpaksa, tidak mungkin paksanya sama seperti kami. Di rumah sakit tersebut bisa 5 anak satu rumah. Kamu dipaksa anak, ini kamu kerja, penyakit dalam, kalau sakit ICU, tidak mungkin ketemu. Dan ketika di anak, ya cuma satu anak aja tidak anak lain, tidak dalam artian tidak disuapi juga. Itu juga sih, ya teman-teman harus mengaji sekian pasien dalam 2 minggu itu, ya tapi yang fokus untuk diselesaikan masalahnya dari awal. Satu, kan jadi spesial kan, apa yang juga tahu, apa pengacara dari tulis gambut, isinya lebih menganggap apa biasa. Ternyata masih sebenarnya muafik lagi. Karena kan harus bagaimana makan kita habis sebelum Pak. Kenapa sih Pak? Saya sedih. Kalian akan dapat bahas secara
Pasiennya akan takut atau pasiennya akan ya, tapi ketika makanan bisa habis, saya lebih bisa masuk buatan, asumsinya adalah pasien lebih baik. Program kalian berdasarkan lebih solution. Kalian presentasi juga gampang. Saya melakukan ini. Selama kalian bisa deal dengan keluarga, itu penting. Syukur-syukur kalau kalian dapat jadi kok dan ceweknya yang ajak dengan aku kok. Syukur-syukur dari mau nggak kenal sama dengan ya, apapun bisa terjadi ketika praktek. Saya harap teman-teman tidak antipati dengan pasien dan kalian harus menyatu buat dengan pasien hingga apa yang kalian rencanakan, edukasikan dan konsultasikan ataupun pemberian diet berhasil. Kalau berhasil bagus nanti di presentasi menyenangkan terus makanan bisa ambil pas. Tapi please jangan dimakan ini. Ya, itu bukan jatah kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Menyenangkannya kuliah di internet. Kuliah ketika ujian praktiknya menyenangkan kuliah. Semoga ya ilmunya. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang sudah, terima kasih buat hari ini. Kita doakan teman-teman yang khususnya Mbak Lintang bisa pulih, bisa gabung lagi dengan teman-teman di universitas untuk belajar. Teman-teman juga sehat ya, jangan sakit. Kalau sakit jangan lama-lama. Ya kan boleh sakit. Kemarin saya lihat yang pakai ada sudah gabung, oh sudah sehat lagi Mbak, sudah bisa badminton. Semoga segera pulih ya. Terima kasih.